sesat, pasti tak jamin masuk neraka, saudara. Tak jamin masuk neraka ini orang. Tantangan untuk SI dan JPZ, ya, terus di deskripsinya, saudara ya. Sampaikan pada dua penghinaan Nabi, Allah, Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Sang. Saya sediakan $1.000 jika Saifuddin Al-Abraham Ben Moses berani datang ke Utman Horo-Horo, atau DM saya, alamatnya saya sendiri yang akan datang menemui dia di USA. Pertanyaannya, dia punya uang nggak buat berangkat ke Amerika, saudara? Kedua, dia bisa nggak tembus visanya ke Amerika? Saya ragu, saudara. Aduh, begitu pula dengan Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Suryo Mulyono, berani kasih alamat ke saya. Insya Allah akan semakin banyak orang-orang yang mencari dua manusia rasis, perusak toleransi, penghina pemerintah dan Nabi. Crazy Frog. Sesungguhnya binatang makhluk yang sebodoh punya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Ya dia ini, saudara ya, Pak. Aduh. Luar biasa, saudara ya. Terus hari ini tadi saya dikirimi orang, saudara ya, lihat ini kalimatnya. Screenshot ini chat saya dengan seorang polisi yang bertemu dengan Sarah Ayu, istri pendeta Saifuddin. Awal saya masuk Islam, saya pernah jumpai Abraham Ben Moses di tahanan Polda Metro. Oh, masih baru dia dulu ya, untuk menghina, ya, untuk berhenti menghina Allah, Nabi, juga berhenti menista Islam. Saya sarankan hargai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, juga UU di negara Indonesia. Slide 1, waktu itu saya sampaikan, meski ada Pak Polisi, jika Allah izinkan dengan kedua tangan saya, insya Allah mudah bagi saya membunuh Anda sekarang juga. Hari ini saya siap masuk penjara, menunaikan kata-kata saya. Hanya sampai pada ini, baik pendeta Saifuddin maupun istri anaknya belum memberikan alamat pendeta buronan ini ke saya. Saya tunggu kejujuran, keberanian pendeta istri anak istri yang memberikan alamat buronan ini. Ini tuh ancaman pembunuhan, saudara. Serem ya, saudara ya. Orang Islam senengannya begitu ya, bunuh ya. Senang membunuh orang Islam itu. Tertawa jahat, saudara ya. Saudara, kita hari ini khusus ya, kita akan membahas sejarah ya, sejarah agama Kristen dan agama Islam yang berdarah-darah, saudara ya. Di dunia ini ya, sejarah agama yang berdarah-darah ini ya cuman Kristen sama Islam, saudara ya. Nah, tapi nanti kita lihat ya, bagaimana Kristen bisa jadi berdarah-darah. Karena seharusnya Kristen tidak boleh, ya. Kristen ketika dia mulai angkat pedangnya dan dia bilang bunuh siapapun, mau demi nama Allah, demi nama Yesus, demi nama Maria, mau demi nama Paus, mau demi nama si Paul, pokoknya ini berarti Kristen sesat, pasti tak jamin masuk neraka, saudara. Tak jamin masuk neraka ini orang. Itu pasukan salib itu, seluruh krusader itu masuk neraka semua, sekalipun dia membela Yerusalem, saudara. Tak jamin, saudara, dia itu mereka semua itu masuk neraka, termasuk Paus yang memerintahkan perang salib itu, saudara. Saya jamin itu masuk neraka, saudara, karena Alkitab yang mengatakannya. Ya, saudara ya. Oh, beda kalau tentara, saudara ya. Ya, kalau tentara perang, Anda sedang berperang bukan atas nama agama, saudara. Bela negara. Tetapi kalau tentara itu adalah tentara yang agresif, yang merupakan penjajahan, maka dia masuk neraka, saudara. Tapi kalau tentara itu sedang bela negara, dia ada di dalam batas, di dalam negaranya, lalu ada orang menyerang, dia membela orang-orang di dalamnya, bukan membela dirinya, bukan membela
instansi, tapi dia membela orang-orangnya supaya jangan dibunuh orang lain, saudara. Itu berbeda. Tapi kalau perang salib, ya, itu adalah dua orang gila, ya, dua orang gila dan dua kelompok orang-orang yang kesurupan yang berpikir mereka akan masuk surga kalau bisa membunuh musuhnya, saudara. Ya, makanya ketika tentara-tentara berperang, waktu tentara Jerman sama tentara sekutu ketemu, ya, di Prancis, mereka perang, saudara. Tek di perbatasan, saudara. Tiba-tiba Natalan, ya, Natal, teng 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 teng. Maka pasukan yang ini dengan pasukan ini dia maju ke depan, saudara. Dia salaman minum kopi sama-sama, saudara, ngerokok. Hitler marah, marah besar Hitler, saudara, ya. Marah besar, dia amuk, dipecat itu, ya. Oh, itu cerita itu ini sekali ya, terkenal sekali di Jerman, ya. Terus orang Jermannya bilang, kok bisa begitu, saya tanya. Ya bagaimana? Kita itu sebenarnya tidak mau bunuh mereka. Cuman kalau kita tidak maju, kita dibunuh sama Hitler, kata si veteran ini, saudara, ya. Kami juga nggak mau bunuh, kami nggak mau perang. Kita juga takut mati, satu, kita juga takut mati, dan yang kita bunuh itu adalah mungkin dia pernah saudara sama saya. Karena kalau tentara sekutu itu kan orang-orang Amerika kan banyak banyak yang dari Jerman, saudara. Ya, mungkin mereka pergi ke sana tahun 1800, mereka sudah pergi ke sana, ya, saudara. Mungkin mereka adalah kerabat kita nggak ngerti. Dan kita disuruh bunuh mereka karena kegilaannya Hitler. Kita nggak maju, kita juga dibunuh. Kita, nah ini kita bersahabat. Di medan perang itu kita bersahabat. Bahkan ada cerita, wah ini cerita klasik banget ya, saudara, ya. Ini tentara sekutu ini, tentara sekutu ini lagi kencing, saudara, ya. Tentara Jerman lagi menyergap, tentara sekutu ini lagi apa? Patroli, terus kencing itu sudah mau ditembak, saudara, ya, sudah mau di udah mau di apa mau sudah mau disergap, mau dibunuh, saudara, ya. Terus tiba-tiba si tentara ini sambil kencing dia nyanyi Amazing Grace, ya. Amazing Grace, how sweet the sound. Orang Jerman tahu lagu itu semua, saudara, dalam bahasa Jerman. Nggak jadi tuh, nggak jadi dibunuh. Terus dilepas, saudara, ya. Dilepas. Kacau sekali. Nah ini yang makanya bikin Jerman kalah. Enggak, saudara, ya. Jerman kalah bukan karena itu, ya. Jerman kalah karena memang dia ditipu sama Arab, ya. Ternyata Arabnya kan nggak mau, dia separuh hati kan, dia nggak mau sungguh-sungguh kan. Dia hanya jagain di tanah Arab saja, di Palestina saja. Padahal sudah demi dukungan Arab itu Jerman sudah bunuh 6 juta orang Yahudi supaya jangan balik ke Venesia, ke tanah Arab, ya. Itu atas pesanan Mufti Palestina, saudara, ya. Nah, hari ini, saudara, kita dengar, ya, selama dari minggu kemarin, ya, si Hani Christian kasih sayembara. Saya lupa berapa sayembaranya itu, ya. Sebenarnya kayaknya ada dia. Bentar, ya. Sebentar, sepertinya ada, saudara, ya. Kalau belum dihapus, ya, mudah-mudahan belum dihapus. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Coba ini mungkin, ya. Oh ini, ya, ini ada nih, saudara, ya. Saya share, ya. Ini judulnya
tantangan untuk SI dan JPZ ya, terus di deskripsinya saudara ya. Sampaikan pada dua penghinaan Nabi, cabulullah, Saifuddin Ibrahim dan Joseph Paul Sang. Saya sediakan $1.000 jika Saifuddin Al-Abraham Ben Moses berani datang ke Utman Horo-Horo, atau DM saya, alamatnya saya sendiri yang akan datang menemui dia di USA. Pertanyaannya, dia punya uang nggak buat berangkat ke Amerika, saudara? Kedua, dia bisa nggak tembus visanya ke Amerika? Saya ragu, saudara. Aduh, begitu pula dengan Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Suryo Mulyono berani kasih alamat ke saya. Insya Allah akan semakin banyak orang-orang yang mencari dua manusia rasis, perusak toleransi, penghina pemerintah dan Nabi. La 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 la. Crazy Frog. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apapun. Ya dia ini, saudara ya Pak. Aduh. Luar biasa saudara ya. Terus hari ini tadi saya dikirimi orang saudara ya, lihat ini kalimatnya. Screenshot ini chat saya dengan seorang polisi yang bertemu dengan Sarah Ayu, istri pendeta Saifuddin. Awal saya masuk Islam, saya pernah jumpai Abraham Ben Moses di tahanan Polda Metro. Oh, masih baru dia dulu ya, untuk menghina ya, untuk berhenti menghina Allah, Nabi Bulullah, juga berhenti menista Islam. Saya sarankan hargai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, juga UU di negara Indonesia. Slide 1, waktu itu saya sampaikan, meski ada Pak Polisi, jika Allah izinkan dengan kedua tangan saya, insya Allah mudah bagi saya membunuh Anda sekarang juga. Hari ini saya siap masuk penjara, menunaikan kata-kata saya. Hanya sampai pada ini, baik pendeta Saifuddin maupun istri anaknya belum memberikan alamat pendeta buronan ini ke saya. Saya tunggu kejujuran, keberanian pendeta istri anak istri yang memberikan alamat buronan ini. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim. Adakah yang mengetahui alamat pendeta buronan yang sudah menghina Allah, penghina Nabi? Allah ini menghina pemerintah, mencoba merusak persatuan dan persatuan NKRI. Jika alamatnya benar, saya siapkan uang 50 juta, saudara. Wah, ini sekarang naik nih ya. Tadi cuma $1.000 kan 16 juta saja, 15 sampai 16 juta. Sekarang naik nih 50 juta, saudara. Kalau 100 juta nanti tak kasih alamatnya saya ya. Ya, Kohani, ya. Kalau 100 juta dinaikkan lagi, nanti tak kasih alamatnya. Kamu telepon saya, telepon Gagius, nanti tak kasih alamatnya. Alamatnya saya, kalau alamat saya putih saya nggak tahu. Yudas. Saudara, terus kemudian saya nanya ya sama si Agustan, sama Hani, sama si ya mualaf ini ya. Dulu kamu waktu jadi Kristen pernah nggak pengen bunuh orang? Saya bilang, nah, ini ya saudara, mualaf ini setelah jadi Islam ini pada kerasukan setan semua, saudara ya. Mereka pada kerasukan setan terus, wah, kayak gimana gitu ya, saudara ya. Saudara paham gak sih? Ya kan, dulunya Agustan itu baik, saudara ya. Waktu di Kristen itu, dia itu cuma mata duitan saja karena nggak punya duit, saudara ya. Tapi kemudian setelah dia jadi Islam, dia mulai menghalalkan darah orang lain, saudara. Hani Christian dulu waktu jadi Kristen baik loh, saudara ya. Imut-imut, ginak-ginuk begitu ya. Terus dia kepahitan sama pendetanya, ya karena pendetanya mata duitan itu ya katanya ya. Terus dia balik, dia jadi jahat sekali, saudara. Suka dikit-dikit membunuh orang Yahudi, halal darahnya. Semua orang dihalalkan darahnya, saudara ya. Saya waktu tinggalkan Tuhan Yesus, wah semua tak gebukin, saudara. Pendeta saya tak gebukin, saudara ya. Anaknya ini ya, ada anaknya pejabat Polri, saya hajar, saudara, yang enggak urusan tak hajar, saudara ya. Sampai saya ruwet terus ngomongnya dulu ya, orang berarti. Tapi begitu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya istri saya aja sampai kaget ya waktu saya itu ya, ada yang, udah biarin aja lah,
Ada orang ganggu, sudahlah biarin aja lah. Sudahlah biarin aja. Ini sampai kaget istri saya ya. Dulu ada orang berani ngomong yang tidak baik tentang saya dan istri saya, tak samperin saudara ya. Saya enggak urusan saya apa. Tapi saya ketika saya ketemu Yesus, tiba-tiba nggak kepengen saudara ya. Udahlah biarin aja lah. Bukan apa ya rasanya, dia bisa begitu kan karena dia sini kan lagi ruwet hatinya saudara ya. Dia bisa begitu karena ruwet hatinya. Wah ini sawerannya kenceng banget ini. Ya JPZ 26 luar biasa nih. Wah gitu dong ya, saudara makin nyawer, saya makin ngedan loh saudara ya. Saudara kalau sawerannya kurang, saya nggak ini loh, nggak akan ngedan. Ini kalau sawerannya kenceng, saya tambah ngedan ini saudara ya. Tambah jahat, wah CBZ kenceng nih ya, ke saweran terus nih. Waduh luar biasa nih. Gitu dong saweran, aduh. Tapi balik lagi saudara ya, dari mana sih sebenarnya asalnya? Mengapa sih suka bunuh-bunuh begini? Sejak kapan sih orang Kristen yang suka bunuh-bunuh? Orang Kristen juga sama melewati masa-masa itu. Tetapi hanya 300 tahun saudara ya. Ada ceritanya saudara ya, ada ceritanya. Jadi tahun 0 sampai tahun 300, orang Kristen itu dianiaya dengan luar biasa ya. Dikejar-kejar, dibunuh saudara, dijadikan opor hidup-hidup. Pernah nggak orang Kristen membalas? Padahal orang Kristen sudah cukup banyak loh waktu itu saudara. Tidak satu pun orang Kristen membalas. Karena di ajaran Tuhan Yesus, berkatilah musuhmu, saudara. Ya, berilah mereka makan. Nggak pernah disuruh bunuh musuh. Tidak boleh, saudara ya. Tidak boleh kita membalas. Ya, kita boleh memperjuangkan perkara kita, jalur hukum. Tetapi masalahnya hukumnya timpang. Ya udah kita diam. Ya kita diam. Karena kita tidak boleh membalas. Nah, itu masalahnya, saudara. Nah, selama 300 tahun orang Kristen tidak pernah membalas. 315, maka persekusi dilarang dan orang Kristen dibolehkan membalas. Tetapi nggak dibalas, saudara. 325, Kristen jadi agama negara. Ya. Nah, mulai itu 380 tahun 400-an, mulai mereka debat, terus mulai mereka kalau yang tidak sepaham, maka dikucilkan. Belum di penjara, waktu itu nggak ada orang di penjara, saudara ya. Mereka nggak berani, orang Kristen sesama Kristen pun udah paling cuma dihardik saja, saudara. Ya. Kemudian mulai ya tahun 600-an gereja korup. Ya, tahun 500 600-an itu gereja korup, saudara. Nah, karena gereja korup rakyat marah. Tapi rakyat takut karena gereja itu lebih berkuasa daripada raja-raja ini, saudara ya. Lebih berkuasa daripada rajanya. Makanya rakyat takut, saudara ya, gereja korup. Tetapi itu pun paling kalau ada orang berani ngelawan gereja, di penjara. Paling di penjara, saudara ya. Nggak ada dihukum mati karena gereja. Hukuman mati karena gereja itu belum ada sampai tahun 1500 itu baru ada. Setelah 1200 itu, ya baru usai perang salib, gereja memberlakukan hukum mati bagi penghina gereja. Ya. Nah, kemudian sekitar tahun 700-800-an Islam lahir bukan tahun 600-an, saudara. Itu hoax itu. Ya, yang benar adalah tahun 700-800-an, di mana? Di Irak, di Baghdad, saudara. Islam lahirnya itu di Baghdad. Nah, Islam inilah kemudian menjadi ideologinya Bani Abbasiyah. Merupakan ideologi yang dia didapat dari hasil mengcompile ajaran agama dalam tanda kutip Kristen dan ajaran Yudaisme dikompil serta Zoroaster. Jadi 3, Zoroaster, ya ajaran Zoroaster, ajaran agama dalam tanda kutip Kristen dan Yudaisme dikompil jadi 1. Makanya kalau Anda melihat nabi-nabinya adalah nabi Israel, ditambahin sedikit cerita Yesus, ya. Kemudian ditambah dongeng-dongengnya itu, semua legendanya itu dari Zoroaster, saudara. Burak, segala macam itu ya. Nah, itu semua dari Zoroaster itu ya. Dewa Agni, api dalam lautan itu ya. Api dalam lautan, Dewa Agni. Terus laut yang tidak dapat bercampur. Terus apalagi semua itu. Itu semua cerita Dajalnya, segala macam. Itu semua cerita-ceritanya Zoroaster. Ya. Termasuk bentuk bangunannya kan. Bangunan Zoroaster itu, saudara ya. Bangunan Ka'bah itu bangunan Zoroaster, bukan bangunan. Tidak pernah ditemukan bangunan seperti Ka'bah di Mekah itu
di tanahnya Palestina, saudara. Anda nggak akan ketemu model begitu. Karena model yang Ka'bah di Mekah itu adanya di Iran, di Persia, ya. Kemudian si Abbasiyah ini dia ekspansi dengan cara apa? Angkat senjata pedang, saudara. Ya, dia angkat senjata. Dia dasarnya apa? Karena si Nabi Muhammad ini anak mantunya pun bunuh-bunuhan, saudara ya. Rebutan kan si siapa itu? Fatimah sama si istrinya Muhammad, Aisyah. Bukan Fatimah siapa? Ya Fatimah juga ya. Fatimah sama Ali bin Abi Thalib, Hafsah sama Hafsah juga kan. Wah, mereka mau bunuh-bunuhan, saudara. Terus ada lagi perang onta, perang onta itu juga ya. Itu kan anak mantunya Muhammad, saudara. Bunuh-bunuhan, saudara ya. Diinspirasi. Artinya boleh membunuh. Memang nabinya nabi yang suka ekspansi. Dari hari lahirnya Islam, menurut Islam dan menurut sejarah, dari hari lahirnya Islam baik menurut sejarah, mereka itu semua suka membunuh. Tidak lepas dari pembunuhan, saudara. Makanya nggak heran ketika kamu memeluk agama Islam, kamu jadi suka sekali membunuh, saudara. Ya, Anda ketika jadi agama Islam, tiba-tiba kalau kamu asalnya dari Buddha atau dari Kristen ya, tiba-tiba hawa pengen mateni orang, saudara. Hawanya pengen mateni orang, saudara. Ya Anda mau percaya mau enggak, itu kenyataannya. Wah, tambang edan ini JPZ 200.000 sawerannya udah berapa nih hari ini? Sudah 400.000 ya. Luar biasa JPZ ini. Kayak Gani Christian ini. Waktu Kristen dia baik, saudara ya. Nggak pernah dia ngomong suruh bunuh orang apa segala macam, padahal dia udah jengkel sekali sama pendetanya, saudara ya. Tapi nggak pernah dia suruh minta bunuh orang apa segala macam, nggak pernah. Begitu dia lepas dari Kristen, dia jadi Islam, oke, bahasa mau bunuh ini bolak-balik, saudara ya. Bolak-balik mau bunuh itu. Sampai kasih sayembara segala ya. Ini kalau kasih 100 juta, kamu langsung telepon saya. Itu nomornya ada di ini ya, kasih tahu saja. Langsung tak kasih nomor teleponnya, saudara. Tapi transfer dulu. Tak kasih alamat saya, serius nggak main-main. Kira saya takut. Tak kasih alamat saya langsung nih. 100 juta ya, 100 juta rupiah. Transfer dulu, nanti saya kasih alamatnya. Aduh, Nabi ke-26 tak pernah berbohong ya. Waktu belum jadi Nabi sering bohong, tapi setelah jadi Nabi saya nggak pernah bohong dan nggak perlu bohong juga saya ya. Nggak ada perlunya saya bohong. 100 juta ya, dinaikkan dong. 50 juta buat apa? 50 juta itu penghasilan saya sebulan. 100 juta lah ya, 2 bulan. 2 bulan. Luar biasa, saudara ya. Tak kasih alamatnya langsung. Live di sini, saudara ya. Live. Jangan pakai, nggak usah telepon, live di sini. Tak kasih alamatnya langsung, tak kasih gambaran rumahnya saya, keliling rumahnya saya semua. 100 juta tapi ya. Ya itu insya Allah saweran saya terkumpul lebih dari $1.000. Doain ya, Celim. Pakai tadi JPZ. Ya kalau sawerannya sudah $1.000 ya udah, tawarannya ini udah nggak berlaku lagi. Nanti uangnya mau saya kasih ke ini ya, mau saya kasih ke Hagios 50 juta ya, sama kasih ke siapa itu, Segalarua 50 juta. Luar biasa, saudara ya. 100 juta tapi ya, 50 juta buat apa? 50 juta donaturnya kita aja, Pak Paul kasih saya saja. 100 juta dong ya, biar pantas dong. 50 juta, sampai orang kere 50 juta. 50 juta itu sama dengan 30 keping perak itu ya, kayak Yudas itu ya, 3.000 euro ya, 30 keping perak. 100 juta ya. Luar biasa, saudara ya. Islam itu dari awalnya memang suka membunuh, beda dengan gereja. Gereja itu jadi suka membunuh karena tahun 900, mulai dari tahun 700 ini, setiap ada orang di Yerusalem, ada orang Kristen pergi ke Yerusalem, disembelih sama orang Islam, saudara.
Setiap kali ada orang yang disembelih, kenapa? Kan dikup itu kan, bait sucinya itu kan dikup, ya kan? Bekas bait sucinya Yahudi itu, karena tahun 200 kan orang Yahudi nggak boleh masuk ke Yerusalem, saudara, oleh orang Roma, ya kan? Kemudian orang Roma sudah nggak peduli lagi dengan Yerusalem, sudah hancur. Tahun 700-an orang Islam ngekup Yerusalem, ya kan? Makanya ada cerita pembangunan Masjidil Aqsa itu ya, tahun 725 kalau nggak salah ya, 715 atau 725. Dikup, saudara. Itulah legenda Islam Iraj itu, saudara, dimulai dari pembangunan Masjidil Al-Aqsa ini, ya, dibikinlah hadisnya, saudara, ya. Nah, kemudian Qurannya baru ditulis. Quran kan baru ditulis tahun 900, saudara. Ya, tahun 800 900 Quran baru ditulis sama hadis-hadis itu kan. Sebelum tahun 800 900 nggak ada yang namanya Al-Quran, itu nggak ada, saudara. Jangan bohong, jangan mau dikibulin katanya dari tulang belulang babi. Gundul mupeang, tulang belulang. Mana buktinya? Sampai sekarang mana buktinya tulang belulang babi tulang belulang yang dipakai atau pelana yang dipakai buat ngumpulin ayat Al-Quran? Kan nggak ada, saudara. Kan nggak ada buktinya. Nah, karena ditipu, memang nggak ada. Karena Quran itu adalah sebuah kitab tahun 800 900-an, saudara. Ya, sebelum tahun 800 900 itu nggak ada namanya Al-Quran, hadis itu nggak ada. Cerita tentang Muhammad itu malah baru ada sekitar tahun 850 900-an, saudara. Ya, lama setelah itu. Nah, karena orang-orang Islam ini dia merumuskan satu ideologi, ya, kalau Anda baca bukunya Karen Armstrong itu ya, itu adalah mereka mencari sebuah rumusan. Karena mereka melihat orang-orang Roma ini hebat sekali sama orang-orang Yahudi, saudara, ya. Mereka terobsesi. Tetapi mereka juga tetap mengadopsi Zoroaster, ya, dan paganisme Zoroaster, Helenis, yang itu kan daerah Helenis itu, daerah Mesopotamia. Kemudian mereka mulai sembelih, ya, orang-orang Kristen yang ini, karena mereka mau rubah. Orang Islam itu merubah sejarah, saudara, ya. Makanya tempat-tempat berziarah itu semua nggak boleh. Orang Yahudi sama pokoknya orang-orang Kristen itu nggak boleh masuk ke sana lagi, saudara. Disembelih semua, ya, sama orang-orang Islam ini. Makanya akhirnya tahun 900, ya, Gereja Katolik marah, saudara, ya. Dia kirim pasukan salib. Itu perang. Wah, ngeri, saudara, ya. Ya, kadang menang Kristen, kadang-kadang menang Islam, ya. Pokoknya perangnya sadis-sadisan. Perang salib yang terakhir itu lebih sadis lagi, saudara, ya. Karena Bizantin mengingkari janjinya untuk kirim perbekalan. Makanya pasukan salib yang terakhir itu jahat sekali. Dia ngerampok penduduk di sekitarnya, orang Yahudi pun dikorbanin, ya. Orang Yahudi pun dirampok. Yang tidak ada kaitan dengan Islam pun dirampok. Semua penduduk-penduduk itu dirampok buat perbekalannya mereka, dan mereka kalahkan Islam terus ditinggal. Yerusalemnya ditinggal begitu aja. Ya, ditinggal begitu aja. Karena dianggap sudah nggak ada kepentingan lagi di Yerusalem itu. Apanya yang mereka selama 300 tahun perang itu sia-sia pokoknya. Nah, lalu orang-orang Islam masuk lagi ke situ, saudara, ya. Tapi sejak itu, maka gereja mengizinkan ada hukuman mati dan pembunuhan bagi orang yang melawan gereja. Sejak itu, saudara. Walaupun tidak banyak. Ya, tetap ada satu dua, ya, yang terkenal kayak Kopernikus, Galileo, ada berapa orang ya? Saya ngitung ada sekitar 25 orang itu, ya, yang dihukum karena ilmu pengetahuan, ya. Dihukum karena ilmu pengetahuan yang menantang gereja, dihukum mati. Dan zamannya Zwingli, ya, orang yang menentang baptisan anak, sama Zwingli itu disembelih, saudara, ya, pakai gilotin. Ada ratusan orang Mennonite itu, ya, orang-orang Anabaptis. Nah, itulah sejarahnya. Kristen akhirnya diizinkan membunuh. Makanya saya kalau ngelihat orang-orang seperti Ezra Soru, seperti Muri Wali, yang begitu gigihnya, yang untuk menganggap orang lain sesat, mereka paling benar. Nah, itu cikal bakalnya perang salib lagi itu, saudara, mereka itu, ya. Ezra Soru, Muri Wali itu model-model nanti bakal, kalau Kristen jadi agama mayoritas, akan jadi kasusnya Zwingli lagi itu, saudara. Golongan-golongan Zwingli itu, saudara, ya. Ya, Kristen dengan itu tadi agamawi, ya, Kristen agamawi. Yang akhirnya demi membela Kristen, demi menjaga Kristen. Dan itu bahaya, ya. Ajaran Kristen yang seperti itu bahaya.
Karena itu bukan ajaran Tuhan kita Yesus, saudara. Coba lihat, Tuhan Yesus tidak pernah ngotot-ngototan masalah dogma. Ya, Yesus datang, dia bilang, saya genapi hukum Taurat. Ya kan? Mereka berdebat. Ya. Tetapi apakah Yesus terus menghalalkan darahnya orang Farisi? Enggak, saudara. Orang Farisi yang menghalalkan darahnya Yesus. Ahli Taurat ini yang lawan ahli Taurat. Yesus juga ahli Taurat ya, saudara ya. Yesus juga seorang ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini menghalalkan darahnya Yesus. Karena apa? Karena politik. Nah, sama ya, saudara ya, dengan orang-orang Kristen yang tahun 900-an, kemudian zamannya Calvin, Zwingli ya. Sama, saudara. Akhirnya mereka membunuh demi doktrin, demi menjaga dogma. Kalah debat, bunuh, saudara. Kalau Islam bagaimana? Oh, kalau Islam tiap tahun, saudara ya. Dari lahirnya Islam sampai hari ini, pokoknya kalau kalah debat, bunuh, saudara. Kalau kalah debat, ya parang bicara, saudara, kalau orang Islam ini. Nah, ini kayak sih Yani Christian. Kenapa sih kalian nggak bisa jawab? Sama ini orang-orang model Zwingli ini kan juga sama kan, kalah debat kan parang bicara, saudara ya. Kalah debat parang bicara. Nah, Kristen juga ada ya seperti itu ya. Makanya hati-hati ya. Dulu ada yang mau mengalahkan darah saya, orang Kristen, Timothy apa siapa ya, akan kutumpas kamu. Nah, itu ya. Sampai sekarang nggak tumpas-tumpas, kita tambah gede, saudara. Terus gimana? Dia numpasnya kayak apa? Dia sendiri nampak muka aja nggak berani, lalu numpasnya pakai apa coba? Nampak muka aja nggak berani. Kita tiap hari di sini semua nampak muka, kita kolektornya 500 juta sebulan, saudara. 500 juta sebulan. Coba numpasnya pakai apa sih Timothy itu, saudara ya? Muri Wali datang ke sini tak samperin, saudara, di Solo itu ya. Datang tak samperin. Kalau Hani Christian datang ke sini tak samperin, saudara ya. Hani Christian datang ke sini tak samperin. Bukoni itu kemarin datang tak samperin, saudara ya. Terus itu kemarin ada Sidik siapa itu ya, yang orang NU itu, ya samperin, saudara ya. Dia datang minta ketemu saya, tak datengin. Nggak datengin, saudara. Kenapa takut, saudara ya? Kenapa takut? Kalau Pak pulang ke Indonesia, pulang aja ke Indonesia. Dan nggak bisa lah, paspor saya tulisannya nggak boleh pulang ke Indonesia. Aku ada tulisannya kok. Jangankan pulang ke Indonesia, beli tiket Indonesia saja saya nggak boleh, saudara ya. Begitu saya beli tiket, sodorin paspornya ditolak langsung, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa. Beli tiket, terus saya kasih nomor tiketnya saya kan. Nomor paspornya saya. Langsung tolak, saudara. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, nih nomor ini nggak bisa buat beli tiket ke Indonesia. Tolak. Sini saja ya, kalau mau nyamperin saya ke sini saya tak tungguin. Kenapa ya orang Islam ini nggak pernah bisa debat yang normal ya? Akhirnya kayak kain nama kan, ngaku-ngaku sekolah di Haifa. Nah, sekarang saya sudah di Haifa. Saya di Haifa nggak ada kain nama. Bohong dia, saudara. Misalnya bohong, siapa lagi dulu yang ngaku-ngaku sekolah di Israel, saudara? Nggak, itu siapa? Bangun Samudra, katanya dari Haifa juga. Nggak ada nama Bangun Samudra. Ya, orang Indonesia itu satu-satunya orang Indonesia. Sekarang ada 3 yang dari Haifa yang ngambil jurusan yang ini ya. Satu namanya Arif Raharja atau siapa itu ya, Murtadin itu ya. Kedua Fredrik Saluhu. 3 saya, saudara. Yang di bagian ini ya, yang di bagian yang kisaran-kisaran tentang ini ya. Kalau yang bagian kimia itu ya banyak, saudara ya. Tapi yang ilmu humaniora itu cuma 3 ini, saudara. Ini sejarah. Saya 3 orang Indonesia, cuman ada 3 orang Indonesia dari pertama fakultas Haifa dibuka, yang humaniora ini ya. Kalau yang bagian nuklir, bagian teknik komputer banyak, saudara ya. Dari Indonesia banyak. Tapi kalau humaniora yang di Haifa, cuman saya, ya tadi ya Arifin Raharja, Fredrik Saluhu, anaknya Sony Saluhu itu ya. Sony Saluhu itu dosen saya dulu, saudara ya. Terus Sony Saluhu itu umurnya seumuran saya, cuman duluan dia sekolah teologi, saudara ya. Jadi waktu dia ngajar saya, beliau baru ambil selesai doktornya kalau nggak salah ya. Nah, saya baru doktor kemarin ya, baru selesai doktor saya 2 tahun yang tahun lalu ya, 2 tahun yang lalu. Rasanya berlalu dengan cepat. Saya baru selesai doktor saya tahun lalu ya. Sama anaknya Sony Saluhu ini, si Fredrik Saluhu ini, cuma 3, saudara, orang Indonesia yang sekolah di Haifa.
Jadi mau ngomong apalagi nggak ada bangun samudra, siapa bangun samudra? Nggak ada saudara. Apalagi kain nama, aduh. Akhirnya cuman begitu ya. Antara dia ngapusi sama ya halal darah. Orang Islam mungkin cuman begitu saja. Makanya nggak ada orang Islam bisa debat di sini. Oh, sudah saya kasih sayembara padahal ya. Anda debat menang debat lawan saya tak kasih 10 juta rupiah. Anda bisa bantah tak kasih 1.000 rupiah, 1.000 dolar ya. 1.000 euro saudara, malah bukan 10 juta rupiah. Tapi yang benar, bukan bantah-bantahan ngeyel saudara ya. Tunjukkan buktinya semua, enggak ada yang bisa. Akhirnya cuma halal darah, cuma bisa halal darah saudara ya. Ini sebenarnya ini adalah ini saudara ya. Ini ya, ini tuh ya, ini adalah sebuah ancaman pembunuhan ini saudara ya, kalau Anda ngerti ya. Ini tuh ancaman pembunuhan saudara. Serem ya saudara ya. Orang Islam senengannya begitu ya, bunuh ya. Senang membunuh orang Islam itu. Saya nggak ngerti ya kalau kalian masih mencintai Islam, karena mungkin kalian memang dasarnya memang ada iblis di dalam jiwamu, makanya kamu cinta Islam. Saya kok yakin orang yang suka orang yang senang jadi Islam ya, yang mencintai Islam, yang menekuni Islam itu, dia tuh memang kerasukan iblis saudara. Ya, makanya itu para hafiz Quran itu, coba lihat para hafiz Quran itu pasti edan-edan saudara. Suka mateni, suka ngebom itu anak umur 15 tahun itu ya, hafiz Quran itu ya, langsung ngebom gereja itu ya. Hafiz 30 juz ngebom gereja. Anda lihat ya hafiz-hafiz itu. Dulu saya ingat sekali ya, teman saya waktu SMA, dulu baik-baik, waktu kita kan dari SMP ya, begitu masuk SMA negeri saudara ya, tiba-tiba teman ini pakai kerudung saudara, amat-amat mulai edan saudara, mulai edan. Mulai yang lu coba bulu mulai gelutuk-gelutuk begitu saudara, mulai yang begitu saudara, tuh sudah gitu mulai halal darah. Oke, kalau sudah mulai yang udah ambul cabululo begitu, biasanya tuh tadi ujungnya halal darah saudara, halal darah. Dan tadi itu tadi ya, lihat kamu jembutnya jatuh pun bisa masuk neraka saudara. Jembutnya jatuh masuk neraka. Anjas kesenengan tuh. Si Anjas kesenengan. Aduh, dosa. Aduh, kemarin kita baptis orang Jerman saudara ya. Orang Jerman ini sudah diislamkan ya. Sudah diislamkan gara-gara ngehe saudara ya. Diislamkan gara-gara ngehe. Jadi dia pacaran, teman kuliah ceritanya. Teman kuliah, dia pacaran, terus ditiduri. Terus caranya waktu nidurin caranya pinter. Ya dia gini, saya kalau cuman ini namanya berzina berdosa saya. Kita pergi ke Moshe, dia bilang gitu, ke masjid. Nah, pergi ke masjid, dia bilang begitu kan. Dia bilang pergi ke masjid, terus dibacain abul cabulula. Terus digubrak-gubrak olala bebe, udah gitu, terus ya dasarnya ini orang ngasip gitu lah, pakai orang ngasip ya gitu ya. Orang-orang ini kan datang itu sebetulnya kan cuma cari penghidupan. Orangnya juga rada keset gitu ya. Nah, ceweknya lama-lama, loh aku yang kerja kok kamu jadi benalu gitu kan. Sadar. Tapi terus setelah dia itu, kan dia sudah diislamkan. Spiritnya itu nempel saudara. Hati-hati ya saudara kalau nikah, terus bahasa syahadat, spiritnya Islam itu nempel saudara. Spirit Islamnya nempel sama kamu. Dibohongin ya, banyak ya. Dan area 3 ya, kita baptis saudara, doakan terus ya. Ini kita lagi banyak sekali yang minta dilayani saudara ya. Ini orang Jerman asli saudara ya. Ini orang Jerman asli pertama yang saya baptis saudara ya. Waktu saya baptis saudara, mamahnya nangis saudara. Senang sekali papanya, sampai dia peluk saya bolak-balik. Si papanya ini ya pokoknya tinggi gede kayak Obelix saudara ya, papanya itu ya. Dia bolak-balik peluk saya, aduh Paul, wah, dia bilang kamu ini benar-benar the man of God, benar dia bilang gitu ya. Saya bilang waduh, saya itu hanya melakukan apa yang Tuhan suruh saja. Terus saya penubuat buat mereka sekeluarga, tepat semua ya. Wah, itu dilawat Tuhan tuh ya, satu rumah itu dilawat Tuhan saudara ya. Terus
si anak perempuan ini sudah punya pacar lagi ya, sudah punya pacar, mau terima Tuhan Yesus, saudara ya. Banyak saudara, wah malam itu kita dilawat Tuhan benar saudara ya, luar biasa sekali saudara. Wah panen benar ya. Coba bayangin satu keluarga kita panen saudara ya, satu keluarga kita panen. Terus ada teman-temannya datang, mereka sampai wah ngeri ya saudara ya, mereka sampai ya saya bukakan firman Tuhan, ya, saya buka firman Tuhan, saya ceritakan firman Tuhan. Mereka bilang, wah yang begini ini kita belum pernah dengar. Dia bilang ya, luar biasa saudara ya, mereka senang sekali. Nah saudara, bagaimana dengan Anda? Hati-hati saudara, Anda yang sudah sempat diislamkan, baptis ulang saudara ya, baptis ulang. Kalau yang anak perempuan ini dari kecil nggak pernah dibaptis ya, memang nggak pernah dibaptis si anak perempuan ini. Dia orang Jerman itu kan suka-suka ya anaknya nggak mereka nggak pernah menggiring anaknya agama apa. Di sini nggak boleh ya, orang tua pun nggak boleh giring anaknya buat agama apa. Anak itu memilih ya, anak ini nggak mau, dia bebas. Ya, jadi bukan orang sudah udah yang jadi bukan mereka sudah dibaptis kita baptis, enggak saudara ya. Mereka belum dibaptis juga. Jadi saya baptis itu benar-benar fresh, baptisan fresh. Ya nanti yang layani ada sahabat kita ya di Berlin, ada sahabat kita yang layani memuridkan ya. Kemarin ketemu juga anaknya Bu Vivin sama itu anaknya Pak Alek itu saya ketemu. Kita rencananya mau penginjilan lagi ke Berlin, saudara mau balik. Mau saya hantam Berlin terus ya saudara ya. Luar biasa. Den Haag udah kita hajar terus. Ini kita minggu depan ke Amsterdam. Ya hari Sabtu ini kita ke Amsterdam. Sabtu depannya lagi kita di Zeeland. Sabtu depannya lagi kita di Den Haag lagi saudara. Kemungkinan Mei nanti kita pergi ke ini ya, tiap Sabtu ya, karena saya Senin sampai hari lain itu saya mesti di Haifa, saudara, saya bolak-balik ya ke Israel ya, saudara ya, ya capek dikit ya, setahun, setahun setengah, 2 tahun, paling lama 3 tahun lah ya, sampai selesai PhD saya nanti, paling lama 3 tahun, sudah jalan, ya paling lama 2 tahun lagi ya, karena kemarin soalnya kita nggak kuliah di Haifa, kuliahnya online ya. Sekarang kita mesti berangkat ke Haifa karena corona sudah selesai. Kita mesti berangkat, kita mesti hadir di kelas. Ya, jadi bolak-balik. Doakan aja saudara ya supaya kita semua lancar. Nah, ini lagi Pesach di Haifa ya. Wah, luar biasa saudara ya. Luar biasa. Doakan terus ya supaya saya diberi kesehatan ini sampai mampet-mampet sampai sakit-sakit kecapean ya. Tapi ini mujizat ya, saya bisa sekolah di Haifa ini, saya langsung keterima ya. Dan saya dapat separuh ya, saya bayar separuh beasiswa. Saya dapat separuh, bayarnya hanya separuh. Luar biasa saudara ya.